Ada sebuah kisah tentang seorang gadis malang yang hidupnya harus berakhir secara tragis dan mengenaskan hanya karena menolak cinta seorang pria. Jadi, begini kisahnya. Di negeri jiran, tepatnya di wilayah Taman Pulai, di Kulai, Johor, Malaysia, hiduplah seorang gadis muda berusia 16 tahun bernama Lai Yingshin atau yang biasa dipanggil Lai. Lai lahir pada tanggal 16 April 1992 dari seorang ibu bernama Chia Shupe dan ayah yang bernama Lai Densong. Di keluarganya itu, Lai adalah putri ketiga dari 4 bersaudara, di mana 2 kakaknya adalah seorang perempuan dan adiknya adalah seorang laki-laki. Lai hidup di keluarga yang sejahtera dan harmonis, dengan kedua orang tua yang menyayanginya dan kakak beradik yang rukun dan saling mencintai satu sama lain. Saat kisah ini berlangsung, yakni di tahun 2008, Lai sedang menempuh pendidikan di SMK Sultan Ibrahim dan baru memasuki kelas 4. Di sekolahnya, Lai bisa dikategorikan sebagai siswi yang populer karena kecantikannya yang alami dan kepribadiannya yang menawan. Bukan hanya itu, Lai juga merupakan sosok yang murah hati. Beberapa kali Lai mentraktir temannya di kantin hanya karena gadis itu sedang ingin saja. Karena kecantikannya beserta kepribadiannya yang hampir sempurna itu, Lai pun banyak disukai oleh teman-teman seangkatan dan guru-guru di sekolahnya. Bahkan saat itu Lai juga memiliki seorang pacar yang bernama Ho Ting Lo. Di sekolah, Lai juga terkenal sebagai siswi yang cerdas di bidang akademis. Gadis itu pernah memperoleh 7 nilai A dan 1 nilai B pada ujian penilaian menengah rendah atau PMR. Sebagai informasi, PMR sendiri merupakan sebuah istilah untuk semacam ujian nasional yang diikuti oleh siswa sekolah menengah tahun ketiga di Malaysia. Namun, kini ujian PMR sudah tidak berlaku lagi karena sudah dihapuskan oleh pemerintah pada tahun 2014. Kembali ke kisah Lai Yingshin, selain unggul di bidang akademis, Lai juga aktif mengikuti ekstrakurikuler menari di sekolahnya dan mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai kompetisi menari antar sekolah. Dengan pendidikan sebanyak itu, Lai pun berencana melanjutkan pendidikan tingginya di negara Taiwan dan mengejar cita-citanya sebagai seorang pramugari. Tak hanya cantik, cerdas, dan murah hati, Lai juga merupakan sosok pekerja keras. Karena meskipun sibuk dengan segala kegiatan dan prestasinya di sekolah, Lai tetap meluangkan sisa waktu kosongnya untuk bekerja paruh waktu sebagai pramuniaga di sebuah toko pakaian di pusat perbelanjaan lokal di distrik Kulai Jaya. Semua itu ia lakukan agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memberatkan kedua orang tuanya. Biasanya, Lai memulai pekerjaan paruh waktunya setelah pulang dari sekolah dan baru selesai pada pukul 9:30 malam. Di saat Lai sedang sibuk dengan segala urusannya, di lain sisi ada seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Teh Kim Hong atau yang biasa dipanggil Kim Hong. Kim Hong sendiri adalah seorang pria kelahiran 4 Juni 1986 yang menyukai Lai dan telah menyimpan perasaan kepada gadis itu selama beberapa waktu. Tidak diketahui pasti bagaimana mulanya Kim Hong bisa mengenal dan menyukai Lai. Namun, diketahui Kim Hong merupakan kakak kelas Lai di sekolah yang sama, yakni SMK Sultan Ibrahim. Namun, saat itu Kim Hong sudah lulus dan bekerja sebagai penata rambut. Adapun perbedaan usia di antara mereka juga cukup jauh, yakni sekitar 6 tahun. Sehingga sebenarnya Kim Hong bukanlah kakak kelas Lai secara langsung, karena ketika gadis itu masuk, Kim Hong sudah menjadi alumni. Mulanya Kim Hong hanya menyukai Lai secara diam-diam saja, tetapi lama-kelamaan perasaannya yang membuncah membuat pria itu nekat. Kim Hong pun mulai mencari nomor telepon Lai ke teman-teman dan adik kelas kenalannya di SMK Sultan Ibrahim. Dan mengingat reputasi Lai yang memang cukup populer di sekolah, informasi itu pun dapat dengan mudah langsung Kim Hong dapatkan. Kemudian, setelah mengetahui nomor telepon Lai, Kim Hong pun mulai mengirim pesan ke gadis itu. Mulanya Lai masih membalas pesan Kim Hong dengan ramah, karena gadis itu menghargai pria yang memperkenalkan dirinya sebagai kakak kelasnya di SMK Sultan Ibrahim itu. Namun, lama-kelamaan Lai pun menjadi risih, karena pria itu mulai mengirimkan pesan bernada genit kepadanya. Dan karena mulai merasa terganggu dengan semua itu, Lai pun mencoba menjelaskan kepada Kim Hong bahwa dirinya sudah memiliki kekasih. Namun, Kim Hong tampak tidak peduli dengan hal itu.
Malah setelahnya Kim Hong semakin gencar mendekati Lai dengan mengirimkan berpuluh-puluh pesan kepada gadis itu di pagi, siang, sore, hingga malam hari. Lai bukannya senang menerima berbagai pesan itu. Malah ia merasa geram dan kesal dengan perbuatan Kim Hong. Karena itu, Lai pun akhirnya memilih untuk mengabaikan saja semua pesan yang dikirimkan oleh Kim Hong selama 5 bulan lamanya. Kim Hong sendiri bukan pria bodoh. Ia sebenarnya merasa jika dirinya terus-menerus diabaikan oleh Lai selama berbulan-bulan. Dan lama-kelamaan, kesabaran Kim Hong pun menjadi habis. Kini, yang ia rasakan adalah kesal dan sakit hati karena terus diabaikan oleh gadis yang disukainya itu. Sakit hati yang dirasakan Kim Hong atas pengabaian dari Lai kemudian berubah bentuk menjadi dendam yang membawa Kim Hong kepada sebuah perilaku kriminal. Secara diam-diam, laki-laki itu mulai menguntit Lai untuk mengetahui rutinitas gadis itu setiap harinya. Kemudian, tak berhenti sampai di situ saja, Kim Hong juga mengumpulkan teman-temannya yang terdiri dari Wong Sun Heng yang saat itu berusia 16 tahun, Leon Sung Long 17 tahun, dan Wong Kah Wai 16 tahun untuk membicarakan sebuah rencana balas dendam kepada Lai. Gilanya, mereka semua saling mengenal karena merupakan siswa dan alumni dari SMK Sultan Ibrahim, yang mana itu berarti mereka semua mengenal Lai karena satu sekolah dengan gadis itu. Kemudian, karena sibuk merangkai sebuah rencana balas dendam kepada Lai, Kim Hong pun jadi hampir tidak pernah menghubungi dan mengirim pesan kepada gadis itu lagi. Dan meskipun Lai menyadari hal itu, gadis itu tetap tidak peduli dan malah merasa bersyukur karena sudah tidak menerima teror-teror dari Kim Hong lagi. Lai tidak menyadari bahwa hilangnya Kim Hong di saat itu akan membawa sebuah bahaya besar di kehidupannya di kemudian hari. Singkat cerita, di tanggal 11 September tahun 2008 pada sekitar pukul 9 malam, dari dalam sebuah mobil, Kim Hong dan kawan-kawannya mengintai Lai di jalanan pusat perbelanjaan di distrik Kulai Jaya, yang merupakan tempat kerja gadis itu. Sebelumnya mereka memang sudah beberapa kali mengikuti Lai, sehingga mereka tahu benar jalan mana yang biasanya gadis itu lewati. Lalu, setelah gadis itu keluar dari gedung pusat perbelanjaan karena jam kerjanya sudah habis di pukul 9:30 malam, keempat pria itu pun mulai mengikuti gadis itu diam-diam dari belakang. Saat itu, Lai tidak begitu menyadari bahwa dirinya sedang diikuti, karena ada begitu banyak orang dan kendaraan yang berlalu lalang di jalan sekitar area pusat perbelanjaan itu. Kemudian ketika Lai sudah berjalan cukup jauh dari sekitar pusat perbelanjaan dan kondisi jalan di sekitarnya pun sudah cukup sepi, mobil pun berhenti. 2 orang di dalamnya kemudian keluar dari mobil secara perlahan dan berjalan mengendap-endap di belakang Lai. Dan berikutnya, dengan gerakan cepat, mereka berdua pun menyergap gadis itu dari belakang dan menyeretnya untuk masuk ke dalam mobil. Lai sempat meronta hebat dan mencoba berteriak saat itu. Namun, dirinya tak mampu mengimbangi tubuh 2 laki-laki yang menyergapnya. Ditambah, dengan cepat salah satu di antara mereka menyekap mulut Lai hingga dirinya tidak mampu berteriak. Kemudian, kedua lelaki itu pun berhasil memasukkan Lai ke dalam mobil dan menempatkannya di kursi belakang bersama mereka. 2 lelaki yang menyekap Lai itu pun kemudian dengan sigap bergerak menyumpal mulut gadis itu dan mengikat tangan dan kakinya dengan tali. Adapun Kim Hong bertugas menyetir mobil dan 1 orang lainnya yang duduk di samping Kim Hong merampas ponsel milik Lai dan mengirim sebuah pesan palsu kepada orang tua Lai yang kira-kira isinya begini. "Mah, Pah, aku pulang agak malam di jam 10 ya. Soalnya aku mau main dulu nih sama temenku. Tadi dijemput sama dia dari tempat kerja." Kira-kira begitu isi pesannya. Setelah berhasil mengamankan Lai sesuai rencana, berikutnya Kim Hong pun langsung melajukan mobilnya dengan cepat menuju sebuah rumah kosong di satu tempat yang lokasi pastinya tidak pernah disebutkan di media. Begitu sampai, Lai pun langsung digeret oleh 4 orang itu untuk masuk ke dalam rumah kosong. Dan karena Lai sempat meronta-ronta, beberapa hantaman pun mereka lepaskan untuk melumpuhkan gadis itu. Lai yang tidak mampu melawan atau membela dirinya sendiri hanya mampu menangis sambil menahan rasa sakit yang diterimanya karena hantaman dari mereka. Malam itu adalah mimpi buruk bagi Lai. Gadis itu diliputi ketakutan yang sangat besar, tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk membantunya.
Lai tak mengenal siapapun dari orang yang menculiknya. Namun, dari beberapa percakapan kecil yang terjadi di antara mereka, Lai pun menyadari bahwa salah satu dari mereka bernama Tae Kim Hong, nama yang sama seperti yang menerornya dengan pesan-pesan genit beberapa bulan belakangan. Seolah belum selesai derita yang dirasakan oleh Lai, keempat lelaki itu kemudian memperlakukannya lebih bejat lagi. Mereka meruda paksa Lai dengan buas dan tak berperi kemanusiaan. Tak dihiraukannya oleh mereka wajah Lai yang sudah basah oleh keringat dan air mata, dan pekikan tertahanan menyayat hati yang keluar dari mulutnya yang tersumpal. Setiap kali Lai mencoba melawan, satu hantaman pun diterima oleh gadis itu. Lalu kemudian, setelah gadis itu benar-benar dalam keadaan tidak berdaya dan penuh lebam, Kim Hong pun mencengkram erat leher Lai sekuat tenaga hingga gadis itu kehabisan napas, mengejang dan kemudian menghembuskan napas terakhirnya di tangan Kim Hong. Setelah Lai benar-benar meninggal dunia, mereka berempat sebenarnya sempat panik karena meskipun rangkaian kejahatan di malam itu telah berlangsung sesuai rencana, bagaimanapun saat itu tetap saja merupakan kali pertama mereka menghabisi hidup orang lain, sehingga mereka pun sempat bingung dan takut ketahuan oleh polisi. Berpikir cepat, mereka pun akhirnya menemukan cara untuk menghilangkan jejak bukti. Lalu tanpa berlama-lama, mereka pun memasukkan kembali jasad Lai ke dalam mobil, membawanya ke hutan kota dan membuangnya di semak-semak terpencil di Taman Putri di distrik Kulai Jaya. Kemudian, tak hanya berakhir di situ saja, dengan keji mereka juga membakar Lai yang sudah tidak bernyawa dan kemudian meninggalkan jasad gadis itu begitu saja dalam keadaan terlahap si jago merah. Keesokan harinya, yakni pada tanggal 12 September tahun 2008, ayah Lai yang terbangun dari tidurnya pada pukul 3 dini hari memeriksa kamar putrinya untuk mengecek apakah Lai sudah pulang atau belum. Dan ternyata gadis itu tidak ada di kamarnya. Pria parubaya itu pun kemudian kembali ke kamarnya untuk mengambil ponsel dan mencoba menghubungi putrinya itu. Beberapa kali ayah Lai membuat panggilan, tetapi tidak juga ada yang mengangkat, padahal status panggilannya terhubung, yang mana berarti handphone gadis itu tidaklah mati. Sebenarnya saat itu ayah Lai sudah curiga karena tak biasanya putrinya itu pulang larut atau menginap tanpa mengabari. Namun ayah Lai mencoba berpikir positif karena mungkin saja putrinya itu sudah tidur di rumah temannya. Akhirnya, meski khawatir, pria itu pun berusaha tertidur lagi. Di lain sisi, telepon Lai yang terus berdering dengan memunculkan nama ayah di layarnya itu berhasil membuat Kim Hong dan kawan-kawannya panik. Akhirnya, ide gila pun muncul di kepala mereka, yakni untuk mengaburkan aksi keji mereka pun merencanakan kejahatan lain, yaitu meminta tebusan kepada keluarga Lai sehingga seolah-olah putri mereka hilang karena diculik. Dengan begitu, mereka pikir identitas mereka sebagai pengeksekusi pun mungkin saja tidak akan terbongkar. Lalu, di pagi harinya, tepatnya pada pukul 6:20 pagi, ponsel ayah Lai berdering dan dari layarnya terdapat nama Lai di sana. Ayah Lai yang semula dalam posisi tidur pun langsung terduduk ketika melihat panggilan itu. Hatinya sepersekian detik lega, namun mulutnya sudah siap untuk mengomel karena gadis itu tidak pulang semalaman tanpa mengabari. Namun, belum sempat sepatah kata pun keluar dari mulutnya, ayah Lai langsung membatu begitu mengangkat panggilan tersebut. Karena bukan suara anaknya yang ia dengar di sana, melainkan suara lelaki yang berkata kira-kira seperti ini. Putri Anda yang bernama Lai Yingxin sedang kami tawan. Kalau ingin putri Anda selamat, berikan kami uang tunai sebesar 60.000 ringgit sebagai tebusan. Begitu ucap lelaki itu. Sebagai informasi, 60.000 ringgit Malaysia adalah setara dengan 213,7 juta jika dalam rupiah. Sehingga angka itu bukanlah angka yang sedikit. Mendengar itu, ayah Lai pun langsung mematung. Namun kemudian, dengan terbata-bata pria parubaya itu berkata kira-kira begini. Putri saya mana? Saya mau bicara dulu sama dia. Begitu ujar ayah Lai. Mendengar jawaban dari ayah Lai, sang penculik malah emosi. Ia pun membentak ayah Lai kira-kira seperti ini. Udah jangan banyak tanya. Anda baru bisa bicara dengan Lai Yingxin setelah memberikan uang tebusan kepada kami. Kami beri Anda waktu sampai besok. Lokasinya kami kirim lewat pesan. Jadi, jangan coba-coba datang ke sini dengan membawa polisi, atau nyawa putri Anda akan menjadi taruhannya. Begitu ancam sang penculik. Lalu, setelah bicara begitu, sang penculik pun menutup panggilan itu.
Begitu sambungan telepon mati, ayah Lai pun langsung panik. Tubuhnya lemas, tapi ia sadar bahwa dirinya tak bisa diam saja. Ia pun segera mengumpulkan anggota keluarganya untuk mendiskusikan masalah ini. Dan mereka memutuskan untuk tetap menghubungi polisi agar kasus itu bisa segera ditindaklanjuti. Dan benar saja, tepat setelah laporan mereka diterima, kepolisian pun langsung dengan sigap menanggapinya dengan membentuk tim penyidik khusus untuk memantau situasi sambil melacak identitas serta lokasi keberadaan pelaku. Sementara polisi melakukan penyelidikan, keluarga Lai pun tetap berusaha mengumpulkan uang agar bisa segera menebus Lai dari tawanan para penjahat, tanpa mereka tahu bahwa kenyataannya Lai sudah meninggal dunia sejak malam hari. Mereka berusaha keras mencari uang ke sana kemari dan meminjam ke sanak famili dan kerabat dekat untuk segera menyelamatkan Lai. Namun, hingga tenggat waktunya tiba, mereka hanya mampu mengumpulkan sekitar 33.000 ringgit atau sekitar 117,5 juta rupiah, yang mana nominal tersebut tidak sesuai dengan permintaan Hong Kim dan kawan-kawannya. Kemudian pada tanggal 13 September tahun 2008, keluarga Lai pun memberikan uang sebanyak 33.000 ringgit itu kepada Hong Kim dan teman-temannya di sebuah tempat yang telah diinstruksikan. Entah bagaimana persisnya, tapi yang jelas saat itu keluarga Lai benar-benar tidak membawa polisi ke tempat itu karena sangat mengkhawatirkan keselamatan Lai. Dan sayang, meski telah menyerahkan uang tebusan kepada sang penculik, Lai tetap tak kembali kepada mereka. Ketika mengetahui hal itu, polisi sempat menyayangkan karena mereka tidak dilibatkan di sana. Meskipun begitu, pihak kepolisian tidak menyerah untuk terus melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya, pada tanggal 15 September tahun 2008, polisi pun berhasil meringkus 7 terduga pelaku di daerah Kulai Jaya ketika mereka sedang menongkrong. Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya 3 pemuda lainnya yang tidak diketahui identitasnya itu pun dibebaskan karena telah terbukti tidak terlibat dalam penculikan Lai. Sementara 4 lainnya yang terdiri dari Kim Hong, Wong Sun Heng, Leon Sun Long, dan Wong Kah Wai pun secara resmi ditahan dan diinterogasi dengan dugaan penculikan Lai dan pemerasan kepada keluarga Lai. Setelah melewati interogasi panjang, para tersangka pun akhirnya mengakui perbuatan mereka dan membawa polisi ke sebuah hutan dekat Taman Putri Kulai. Di sana, petugas pun menemukan tubuh Lai Yingxin yang tidak terbalut sehelai benang pun. Adapun kondisinya juga sangat memprihatinkan, di mana sebagian tubuhnya sudah mulai membusuk, sementara separuhnya terbakar parah. Pihak penyidik pun langsung melakukan otopsi pada jasad yang sudah tidak dikenali identitasnya itu. Dan benar saja, tubuh itu adalah milik Lai. Setelah diotopsi, jenazah Lai pun langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Prosesi pemakaman Lai berlangsung dengan sangat hikmat. Meski begitu, aura kehilangan menguar kuat dari pelayat yang hadir. Banyak yang sedih melepas Lai. Gadis itu selamanya akan mereka ingat sebagai gadis cantik yang baik hati. Dan bagi pihak keluarga, Lai adalah sosok putri yang sempurna sepanjang hidupnya di dunia. Kemudian pada tanggal 25 September tahun 2008, sekitar 10 hari setelah penangkapan Teh Kim Hong, Wong Sun Heng, Leong Sun Long, dan Wong Kah Wai, keempat pemuda itu pun akhirnya secara resmi didakwa dengan 2 tuduhan, yakni penculikan dan pengeksekusian. Atas kejahatannya itu, mereka dijatuhi hukuman eksekusi berdasarkan pasal 302 KUHP Malaysia tentang penghilangan nyawa. Sedangkan untuk dakwaan kedua, berdasarkan Undang-Undang Penculikan tahun 1961 Malaysia, mereka pun terancam hukuman eksekusi atau penjara seumur hidup dengan kemungkinan hukuman cambuk. Namun hukuman tersebut rupanya belum final, karena setelah ditinjau lebih jauh lagi, Hakim Modzawawi menemukan tidak adanya cukup bukti untuk membuktikan tuduhan pengeksekusian dan penculikan kepada Wong Kah Wai. Sehingga pada tanggal 25 November tahun 2008, Wong Kah Wai pun dibebaskan dari segala tuduhan. Adapun 3 terdakwa yang tersisa juga sempat diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Saat itu, Teh Kim Hong menyangkal bahwa dirinya terlibat dalam kasus pengeksekusian Lai. Menurut pernyataannya, saat hari kejadian mobilnya sedang dipinjam oleh temannya yang beralasan ingin berkencan dengan pacarnya.
Namun, setelah mobil itu dikembalikan ke salon tempat di mana ia bekerja, tiba-tiba ada ponsel Lai di dalam mobilnya. Leong dan Wong juga tidak mau kalah. Mereka menyangkal dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki niat untuk mengeksekusi Lai. Lalu, setelah sesi pembelaan itu, akhirnya karena saat itu usia Leong dan Wong masih di bawah umur, mereka pun dijatuhi hukuman kurungan tanpa batas waktu. Sementara Tae Kim Hong dijatuhi hukuman eksekusi dengan cara digantung atas tuduhan pengeksekusian dan penculikan. Setelah putusan gantung dijatuhkan, Tae Kim Hong belum juga menyerah. Ia pun kembali mengajukan banding dan ditolak oleh Pengadilan Banding dan Pengadilan Federal Malaysia. Namun, karena Malaysia mengubah undang-undang yang menyebutkan bahwa hukuman eksekusi tidak lagi wajib untuk kejahatan tertentu pada bulan April 2023, akhirnya pada 16 Mei di tahun 2024, Pengadilan Federal pun mengganti hukuman eksekusi Kim Hong menjadi hukuman penjara selama 40 tahun dan 17 cambukan. Putusan itu diambil dengan mempertimbangkan penyesalannya dan usianya saat melakukan kejahatan. Dan dengan perhitungan tersebut, berarti Kim Hong harus menjalani 24 tahun lagi sebelum bisa dibebaskan, kemungkinan pada tahun 2048. Putusan yang merupakan anugerah bagi Kim Hong itu berhasil menyulut kemarahan dari anggota keluarga Lai. Mereka merasa pengurangan hukuman itu tidak adil bagi Lai dan mereka. Keluarga Lai tidak sanggup membayangkan hari di mana Kim Hong bebas, sementara putri mereka tidak akan mungkin lagi kembali ke pelukan mereka.